皆さんどうもこんにちは。アーグーマキです。本日は私の、チャンネルに来ていただきどうもありがとうございます。Oke, selamat siang guys. Terima kasih atas kedatangannya di channel saya. Untuk hari ini, mari kita lihat video apa yang saya akan bahas. Let's go. はい、今日のお話なんですけど、今インドネシア国内ですね、昨日ねちょうど日本時間の、4時半ですね、夕方の4時半に、国内線のね、飛行機が、墜落したに関してね、ちょっとお話をしたいと思います。Oke, jadi teman-teman, saya akan membahas sedikit ya. Dalam video ini, itu kemarin ada pesawat Sriwijaya Air yang telah jatuh, ya. Jadi bagaimana kronologisnya? Kita ikutkan atau kita lanjutkan dan disimak ya untuk video ini. Mari kita let's go.はい、皆さんね、今、世界的には、皆さんもご存知の通り、コロナね、コロナが、本当に今どこ行ってもあるっていうね感じですね。Jadi seperti yang kalian ketahui semua, sekarang di dunia ini masih ada berita COVID や、COVID-19。でその中にですね、ちょうど昨日の日本時間の、夕方4時半ぐらいにですね、これ国内線のね、国内の、航空会社、スリウィジャヤエアっていう飛行機がちょうど、インドネシアの首都、ジャカルタから、カリマンタンっていう島ですね。カリマンタンっていう島に関しましては、ジャワ島のね上にあります、簡単にはバリ島の北の方にですねある、空港に向かって、飛んでました。Seperti yang kalian ketahui, penerbangan Sriwijaya Air yang kemarin jatuhnya jam kurang lebih setengah 5 jam waktu Indonesia Barat. Nah, itu dari penerbangan dari Jakarta menuju ke Pontianak, ya. Mungkin kalau Pontianak sudah tidak asing lagi ya. Posisinya di mana? Di atas Jawa, di atas Bali, ya. Itu mengalami kecelakaan. Dan まずどのように、なんていうのかな、飛行機の情報とかね、当日の、状況などね、ちょっといろいろね、私もねちょっとね、まずいね、ことを話しちゃうと、ちょっとやばいので、ちょっとねニュースの内容をね、ちょっと携帯で、ネットで探して今ちょっとねお話をしたいと思います。Jadi saya akan sekarang membahas untuk kronologisnya seperti apa, tapi karena saya takut salah juga supaya tidak menyalahkan informasi yang salah. Sekarang ntar lagi saya akan sambil melihat isi berita tersebut dari HP, tentunya melalui website resmi ya dari berita. はい、ですね、まず、先ほども言った通りに、この飛行機はね、本格的に言いますと、日本時間の、夕方4時40分にですね、なんていうのかな、本来だったらその、ルートとしてはですよ、ルートとしてはそのジャカルタの空港の名前っていうのはソカルノハタっていう空港なんですけど、なんていうのかな、普通に話せばこうね、これが地図だとしますと、地図を見るとしたらこう左側にね旋回して右に行って、直線っていうね形で行くルートだったんですよね。Jadi di sini saya lihat ya, di sini bisa dilihat pada 9 Desember 2021 pesawat Sriwijaya Air dengan penerbangan SJ182 terakhir bisa dikontak itu jam 14.40 waktu Indonesia Barat. Dalam kronologi yang dihimpun pihaknya, pesawat tersebut sempat berbelok misterius alias bergerak melenceng ke arah yang seharusnya.
でね、それでなんていうのかな、まあ正確に言うと、夕方のね、日本時間の、4時、36分に、飛行機が離陸しまして、でそのね1分後に、1700フィート、まあその高さですよね、1700フィートまで、上昇しました。Jadi dijelaskan bahwa pesawat itu take off dari Bandara Soekarno-Hatta itu jam 14.36 ya, waktu Indonesia Barat, dan dia mencapai ketinggian itu 1.700 kaki atau 1.700 feet ya, di 1 menit kemudian. でその後に、まあ機長、いわゆるパイロットですよね、パイロットがじゃあ、上昇していいですかっていうことを、タワーに、確認して、いや29,000フィートまでね上げてくださいっていう話が出ました。Jadi setelah itu pilot minta kontak atau bukan minta ya, mengkonfirmasikan ke menara di Soekarno-Hatta untuk menaikkan ketinggian pesawat itu ya sampai dengan 29.000 kaki ya, 29.000 kaki atau 29.000 feetね。でちょうど、4時40分ですよね、日本時間4時40分なんですけど、まあ本来だったらこれ75度ね、ちょっとこれはね旋回するっていう話だったんですけど、ちょっとね急にね、ちょっと未だに原因がわからないんですけど、ちょっと本当のルートより外れたっていうね、そういう話がありました。Jadi di sini dijelaskan pesawat Sriwijaya Air tidak ke arah 075 derajat, melainkan dia tuh ke barat laut. Oleh karenanya ditanya oleh ATC untuk melaporkan pesawat seperti itu. でね、その数秒間ですよ、やっぱ時間を見てね、数秒間ですよ、数秒間になって飛行機とのコンタクトが取れないっていうね話になったんですよ。Jadi jelang beberapa detik ya dari omongan terakhir itu menara dan pesawat tidak bisa mengambil kontak sama sekali。でそれでね、みんなさやっぱ実際に大体何人乗ってるかっていうさことを質問すると思うんですけど、何人だと思いますか？Jadi pasti kalian juga ingin tahu dong, seperti ada berapa orang ya di dalam pesawat tersebut, dengan ya seperti jumlah kabin, jumlah awak pesawat, jumlah penumpang segala macam. でやっぱね今回、乗ってたね、飛行機に関しましては、本来はね、キャパが、確かね112シートなんですよね。Jadi kapasitas untuk penerbangan Sriwijaya Air ini kalau nggak saya dengar itu kalau nggak salah 112 kursi penumpang。でやっぱね今コロナですね、コロナの、こともありまして、やっぱ距離感を取るっていう感じで、やっぱこのねやっぱ真ん中のシートで、例えば3列のシートだったらこの真ん中のその3列の中のシートを開けるとか、そういうことで今いろいろ航空会社は世界どこ行ってもそうだと思うんですけど、そういうふうに対策してます。Jadi ya seperti kalian tahu juga ya, karena ini kan kapasitasnya sekitar 112 ya, yang pasti di atas 100. Karena corona ini dibagi dalam artian itu kalau misalkan kalau tengah-tengah tempat duduknya 3 atau kiri kanan 3, itu ada jedahnya supaya untuk menjaga social distancing. で今回乗ってたね、その全体的な人数っていうのは50人です。Oke, jadi isi dari seluruh ya orang yang ada kali ini adalah bertotal 50 orang. でその中には40人、これが大人です。Dari semua orang yang ada di dalam pesawat itu 40 orang adalah
dewasa. De, 7人が子供。anak-anak berjumlah 7。で、それに3人のね、5歳以下の赤ん坊が乗ってました。Jadi selain daripada itu ada tambahan 3 orang bayi ya, yang di bawah umur 5 tahun kan itu kategori bayi yang sedang naik. で、この中にはまあ機長とね、副操縦士ですねが2人乗ってました。Oke, jadi di luar itu ada captain sama co-pilot 2 orang. Terus 10人のですね、10人で間違いないかな、まあ10人のクルーですよね、まあが乗ってました。Jadi ditambah dengan 12 orang, yakni itu 6 kru aktif dan 6 kru ekstra. Jadi bisa dikatakan awak kabin pesawat ya. Secara total itu termasuk pilot sama pramugarinya. Bahasa kerennya CA, Cabin Attendant. でね、それでね、やっぱね、私がね、さっき今新しいニュースを見たところなんですけど、まあこの飛行機に関しましては、まあね、もう何かな、27年ぐらいですよ。27年ぐらい飛行機は活動してました。Jadi seperti yang saya lihat dari berita, ini pesawat ini sudah beroperasional selama 27 tahun。でね、最初にこの飛行機が飛んだっていうのは、5月の、1994年だったんですよね。5月の1994 です。Jadi pesawat ini pertama kali diterbangkan, ya, beroperasional itu di kalau nggak salah bulan Mei 1994。そのやっぱね、最初にね、どの航空会社が使ったっていうかというと、これはね、以前ね、よく日本にも、飛んでいきました、コンチネンタル空港っていう飛行機ですよね。で、このコンチネンタル空港っていうのがね、私がね、小学校中学生時代ですよね。まあ90年からまあ2000年の時代の時に、やっぱね、今私が住んでるところはバリ島っていう、インドネシアのバリ島というところなんですけど、やっぱバリ島からこうグアム経由で成田行きですよね。だから成田からグアム経由でバリ島っていうね、まあ4時間ぐらいですね。やっぱ4時間っていうね、そういうルートで、来たことがあるんですけど、まあ本当にね、中にはね、まあ以前は DC-10 とかっていうねタイプがあったんですけど、やっぱ飛行機自体はちょっと小さいですよね。だから席が、左に3席右に3席っていう感じです。Jadi pesawat ini pertama kali beroperasional yang seperti saya bilang itu adalah di tahun 94 bulan Mei. Nah itu yang pertama kali itu yang menggunakan adalah maskapai penerbangan Continental. Nah dulu karena saya ini karena tinggal di Bali ya, di Indonesia, itu pesawat Continental itu dulu waktu saya sering waktu masih ke Jepang ya, zaman SD SMP, berarti dari tahun 90-an sampai dengan 2000-an awal. Itu penerbangannya dari Bandara Ngurah Rai, dari Bali ya ke Amerika dalam kutip ke Guam ya. Dari Guam ke Narita Jepang. Begitu dengan sebaliknya dari Narita Guam ke Jepang, dengan penerbangan dari Narita sampai Guam itu kurang lebih 4 jam, dari Guam sampai ke Bali itu penerbangannya 4 jam. Ya. Tapi ya emang pesawatnya agak kecil sih ya. Jadi tempat duduknya kiri 3, kanan 3 gitu ya. Jadi sebagai perjalanan biasanya kalau yang dari Denpasar ke Jepang itu kurang lebih memakan waktu 7 sampai 7,5 jam itu. Menurut saya itu emang pesawatnya agak sedikit kecil. でね、やっぱもうっていうことはもう大体この飛行機っていうのはね、もう27年ぐらいね、まあ、運航してるっていう話になってるんですけど、やっぱね、飛行機が知らないっていうことをね、飛行機が知らないとかね、本当に知識がない人に関しては絶対にね、だってさ、そんなさね、もう27年間ぐらい運航してる飛行機がね、
なんでインドネシアにまだ存在してるかっていう話になりますよね、それはね。Jadi kalau pertanyaan ya, saya juga bukan sebagai narasumber apa tidak. Ini saya mendengar berita. Kenapa kok pesawat ya? Pesawat yang udah umurnya 27 tahun loh. 27 tahun. 27 years ya. 27 years ya. Go. Ya. Nah, kenapa masih berhasil? Bukan berhasil, maaf. Beroperasi di Indonesia. Itu kan berarti ada pesawat tua dong. Nih. Itu banyak sekali saya lihat komentar-komentar dari orang-orang yang ya pemula atau yang belum tahu dunia penerbangan seperti itu. Ya. で、やっぱね、普通の人で考えるとね、じゃあメンテナンスしてないとかね、こういうさ、ネジとかやつとかさ、ね、例えばね、こういうライトをつけてさ、なんかこれがダメとか、ね、そういうことになると思うんですけど、いやでもね、まあ、飛行機とか乗り物っていうのはどこ行っても同じだと思うんですよ。例えば、陸は車とかね、車とかバイクとかね、乗ってて、でちゃんとメンテナンスしてたら絶対に問題ないと思うんですよ。Ya, jadi ya kalian kayak seperti tahu aja ya, walaupun pesawat tua ya sama dengan mobil motor yang ada di darat ya, mobil motor itu tidak ada ngaruhnya asalkan kalau di maintenance secara baik, di servis lah bahasa Indonesianya, di servis, dirawat ya. でもね、やっぱ人間なのでやっぱね、新しいものを購入したりとか、まあいろいろあると思うんですよね。でもやっぱこう年を重ねていくとね、別に寿命ではないんですけどね、やっぱメンテナンス費用が高いとか部品が高いとかなってしまうと、だったらもうこの飛行機は引退させて新しいのを購入した方が安いっていう感じにはなりますよね。Jadi seperti yang kalian ketahui ya. Nah, sekarang kalian punya mobil tua nih, mungkin berapa tahun 50-an atau dari tahun kemerdekaan, dari tahun 45 gitu misalnya. Nah, kalau dari tahun itu kan sudah 50 tahun lebih dong, udah hampir 60 tahun. Tapi kan kalau dirawat kan bagus. Nah, cuman sekarang ya tergantung. Apakah kalian sendiri bisa nggak merawat mobil atau motor atau kendaraan pribadi Anda bagus selama masa-masa 50 tahun atau 60 tahun sampai saat ini? Dia bisa dong, jawabannya bisa. Asalkan benar-benar dirawat, ada kerusakan, bisa diservis, segala macam, ya. Tapi dengan memakan waktu yang sangat lama atau sudah tua itu ya kendaraan. Nah, sekarang yang menjadi masalah itu apa? Suku cadang satu, agak susah. Kalaupun ada mahal, ya kan? Jadinya Anda pilih mana? Otomatis ya kita hidup di masyarakat seperti sekarang ini. Daripada seperti itu ya mending mencari mobil ya atau motor baru. Jadi lebih gampang spare partnya, lebih gampang servisnya, seperti itu. Nah, だからね、まあインドネシアではね、まあちょうど確かね去年ぐらいかな、ライオンエアっていうね、国内線の飛行機がまあ大体ね同じ地点でやっぱね海にねこう墜落したっていう事件があったんですけど、まあそれもね未だにまあちょっと原因がちょっとねわからないんですけど、でもねみんなねこれはねやっぱねもうパイロットのせいとかね、操縦桿を握ってる人とか、ね、もしくは天候が悪いとかって、もうそれはね人が言う言いなりなんですよ。Nah jadi selama sejarah penerbangan di Indonesia yang saya tahu, ya itu tahun lalu itu ada pesawat jatuh ya, yang kalian tahu itu adalah pesawat Lion Air yang jatuh di Pantai Karawang. Ya, jadi mungkin kalau saya lihat itu hampir sama lah posisi jatuhnya pesawat itu. Ya, tapi kan banyak kan orang menyalahkan. Oh, ini pilotnya salah nih. Nah, ini cuaca, pilotnya salah. Ini cuaca di atas nggak bagus. Ya. Tapi kan itu ya namanya orang dunia penerbangan kan kita tidak bisa menyalahkan siapa yang benar, siapa yang salah. Betul. Masa kita menyalahkannya di atas kan tidak mungkin, karena kita ini semua ciptaan Tuhan. Ya. だから誰が間違いとかっていうそういうことを言ってると意味がないんですよ、ね、我々人間っていうのはねこの地球にいるんだけど、それは神様とか、ね、上から今、ね、地球にいて生きてる。その生きてる期間をどういうふうに前向きで生きていくっていうね、それが大事なことなんですよ。
だから自分が悪い、あいつが悪いとかっていうね、そういうのはやめた方がいいと思います。ね、jadi karena kita adalah makhluk ciptaan Tuhan ya, yang sekarang itu cuman hanya meminjam badan kita, ya, menjalankan tugas hidup sebagai manusia ya di bumi ini. Seperti itu. ね、最後になりますけど、本当にね、生存者ですかね、いいんですかね、生きてる方がね、いるかどうかわからないんですけど、もうそうそうですね、24時間ぐらいね、経つと思うんですけどね、この動画アップされる時には多分数日間だと思うんですけど、今日は、1月10日ですよね。だから飛行機が墜落したのは、ちょうどね、24時間っていうか、25、6時間前の、ね、昨日の1月9日になりますので、私もね、このね、動画を早く、修正してアップできるようにと、頑張れと思います。Oke, jadi tidak terlalu panjang ya untuk video kali ini. Jadi saya mengatakan apa seperti ini ya yang sekarang terjadi di Indonesia untuk dunia penerbangan ya. Jadi bisa dilihat mungkin kalau sekarang kan tanggal 10 Januari ya, ini kejadiannya tanggal 9 Januari kemarin. Jadi ya udah hampir 24, 25, 26 jam yang sebelumnya. Jadi saya sih berharap ya, saya belum tahu apakah ada penumpang yang selamat atau tidak ya. Tapi saya berharap dan berdoa supaya semua ada yang terbaik. すいません、ちょっとごめんなさいね、最後っていうかね、これがね本当にラストなんですけど、ちょっと言い忘れたんですけどね、その飛行機が墜落したところにですね、墜落したところの地点から14メートル先にですね、漁師さんが船に乗ってて、でたまたまねそこで見たっていうことでね、いやこれはね、今分かってる原因っていうのはやっぱ上でね飛行機が急にね爆発して、で花火ようにねこうガンってね降りたっていうことでね、で今の時点では今はね10月1日のね、日本時間の3時ぐらいなんですけど、その残骸がね見つかって、で今はそのね海鮮のね海鮮かな、その海のね深さが20から25メートルぐらいっていうことなので、今ダイバーたちがですね、潜ってなんか新しい情報とかね、また残骸とか生きてる方とかいらっしゃるっていうことはね、ちょっとね少ないと思うんですけど、確率が低いと思うんですけど、今そこを調査している最中っていう感じですね。Oh ya, saya lupa lagi satu hal. Jadi pada saat di titik pesawat jatuh itu ada nelayan ya, nelayan yang sedang berlayar itu kurang lebih 14 meter ya, 14 meter dari titik jatuhnya itu. Dan sebagai saksi dia menginformasikan bahwa ya pesawat itu di atas itu meledak, terus jatuh. Dan seperti yang saya lihat di berita juga, sekarang itu karena kedalamannya dari 20 sampai 25 meter ya, dan karena cuaca juga lumayan baik, katanya ada beberapa ya dari tim Basarnas, kepolisian, dari tentara, dari segala macam yang berhubungan seperti itu sekarang lagi menyelam ke bawah untuk mencari beberapa misalkan puing-puing pesawat ya, karena puing-puing pesawat juga ada beberapa yang sudah ditemukan. Dan bagaimana untuk kedepannya juga saya tidak tahu ya, cuman dengan kejadian ini saya berharap supaya untuk kedepannya maupun dunia penerbangan atau dunia di darat dan segala macam, berharap akan menjadi lebih baik ya, apalagi di masa-masa pandemi seperti ini. はい、本日のね、動画は以上になりました。本当にね、ちょっとね、やっぱ航空会社とかいろいろあると思うんですけど、飛行機事故っていうのはね、本当にね、やっぱ怖いっていうこともあるんですけどね、本当にね皆さんね、どこ行くだろうも本当にお祈りをしてね、気をつけていただければと思いますので、今後もですね、もしこのチャンネルが良かったと思いましたら、ぜひねグッドボタンと、下にありますね、この動画の最後になります、とこにもありますんですけど、最初にもお話したんですけどね、チャンネル登録ボタンを押していただいて、でコメントもねしていただけると、本当に嬉しいと思っています。Oke, jadi akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman yang sudah datang di YouTube channel saya. Saya juga minta maaf ya misalkan kalau ada kesalahan saya ngomong karena saya juga berdasarkan dengan berita yang sudah ada, apakah itu benar apa tidak saya kurang tahu, dan dimohon juga dibantu untuk tombol like ya, sama subscribe channel saya, dan
kalau bisa diberikan komen-komen yang ada pada di kolom di bawah ya. Hai, では、本日は、ご鑑賞いただきどうもありがとうございました。Oke, jadi saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya hari ini. Oke, see you next time. では、さようなら。バイバイ。ありがとうございます。